Hari ini kita akan review lagi sebuah alur cerita film action yang rilis pada tahun 2017 berjudul The Villainess. Dari video kamu tentu tahu bahwa ini adalah sebuah film yang berasal dari Korea. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu silahkan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya, dan terima kasih. Oke, lanjut. Karena alur cerita film ini maju mundur biar lebih mudah dipahami, maka film ini akan kita ceritakan dari bagian flashback dulu. Terlihat dua orang sahabat sedang bercerita perihal berlian yang dicuri, di mana secara tiba-tiba salah seorang dari pria itu mengeluarkan berlian tersebut dan mengatakan bahwa dirinya yang telah mengambil berlian itu. Tak lama kemudian keluarlah seorang gadis kecil bernama Sok Hye. Dia adalah putri dari pria yang mencuri berlian itu. Scene berpindah, di rumah Sok Hye diminta ayahnya untuk bersembunyi di bawah kolong tempat tidur ketika dua orang lelaki masuk mengintimidasi ayahnya. Salah seorang pria tersebut meminta berlian itu sembari bersiul. Kemudian langsung menusukkan sebuah pisau tepat di jantung ayah Sok Hye. Lalu seorang pria lainnya memukulkan sebuah palu tepat di kepala ayahnya. Dan seketika itu juga ayahnya langsung tewas. Dan ia menyaksikan langsung kejadian tersebut. Ketika kembali, salah satu dari pria itu menemukan keberadaan Sok Hye. Kemudian pria itu membawa Sok Hye lalu menjualnya pada seorang laki-laki hidung belang untuk dijadikan seorang wanita penghibur. Ketika hendak dipreteli dan diminta mengemut sebuah permen peot reot nan jelek, tiba-tiba seorang pria muncul langsung menancapkan sebuah pisau tepat di jantung pria tua jelek itu. Mampus, udah tua, jelek, jahat, nafsuan lagi anjing. Kemudian oleh si pria tersebut yang diketahui bernama Lee Jong Sang, Sok Hye kemudian dilatih untuk memiliki kemampuan dan kecepatan membunuh yang luar biasa. Hingga pada akhirnya Sok Hye dewasa mampu menemukan salah satu pembunuh ayahnya. Tapi ketika pembunuh ayahnya tersebut diketahui bernama Jang Chun terpojok, ternyata itu adalah sebuah jebakan dan Sok Hye berhasil ditangkap, kemudian disiksa oleh Jang Chun. Lalu sebuah fakta juga terungkap ketika Jang Chun mengatakan bahwa sebenarnya yang membunuh ayah Sok Hye secara langsung bukanlah dirinya. Tapi obrolan segera terhenti ketika terdengar suara kuda meringkik dari kejauhan. Saat Jang Chun menyuruh anak buahnya memeriksa dan memastikan keadaan, tiba-tiba Lee Jong Sang muncul dari jendela kemudian langsung menghabisi anak buah Jang Chun satu persatu, hingga pada akhirnya juga menewaskan Jang Chun. Setelah kejadian malam itu, akhirnya Lee Jong Sang dan Sok Hye memutuskan menikah dan hidup bersama. Bentar kita lanjutin, bakar rokok dulu. Oke, lanjut. Hingga pada suatu malam, Lee Jong Sang mendapat telepon dari anak buahnya mengabarkan kalau salah satu dari mereka tertangkap dan Lee Jong Sang diminta untuk segera mengurusnya. Tak lama setelah Lee Jong Sang pergi, di rumah Sok Hye mendapat sebuah telepon mengabarkan bahwa Lee Jong Sang sudah tewas. Dan mengatakan kalau selama ini Lee Jong Sang telah mencari keberadaan pembunuh ayah Sok Hye yang lainnya. Namun ketika mengurusnya, Lee Jong Sang malah dibunuh oleh orang tersebut. Setelah mendengar semua cerita itu, amarah Sok Hye memuncak. Ia nekat sendiri masuk ke markas mafia itu, kemudian menghabisi satu persatu anak buah mafia. Hingga pada akhirnya Sok Hye tiba di ruangan sang pemimpin mafia, yang sekaligus merupakan pembunuh ayah dan suaminya.
Tak membuang waktu, Sok-hee segera menghabisi satu persatu anak buah yang tersisa. Dan pada akhirnya sang pemimpin mafia berhasil ia habisi dengan mengikat lehernya pada seutas tali. Kemudian mencekiknya hingga sang pemimpin pun tewas. Saat hendak melarikan diri, ternyata Sok-hee telah terkepung dan tak dapat berbuat banyak hingga akhirnya ia harus tertangkap. Sepertinya kepolisian mempunyai rencana lain untuk Sok-hee. Karena setelah ditangkap, Sok-hee tidak dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi ia dimasukkan ke tempat pelatihan para pembunuh profesional yang mana nantinya akan digunakan untuk membantu kinerja polisi. Sok-hee tersadar dan ia mencium aroma gas dari ventilasi udara, kemudian kembali pingsan. Sesaat sebelum pingsan, beberapa orang berpakaian khusus melihat ke arahnya. Lalu Sok-hee dioperasi plastik. Scene berpindah. Ketika Sok-hee sedang makan, ia menyadari ada gas yang masuk lalu sedikit flashback. Sok-hee dan beberapa orang lainnya terlihat sedang menjalani latihan pernapasan. Saat semua orang sudah keluar dari air, hanya ia yang belum keluar. Kemudian Jong-sang yang panik langsung menceburkan diri dan menolong Sok-hee. Ternyata Sok-hee hanya bercanda, dan terlihat Sok-hee mampu menahan nafas selama 6 menit. Kembali ke masa sekarang, beberapa orang yang berpakaian khusus masuk. Sok-hee yang berpura-pura pingsan melawannya dan segera kabur dari sana. Dalam pelarian, ia memasuki ruang balet. Di sana ia sempat bingung, kemudian memasuki ruang masak. Saat hampir tertangkap, ia menggunakan salah satu petugas sebagai sandera. Kemudian ia memasuki ruang teater, lalu ruang tata rias. Di sana ada seorang wanita yang sepertinya ingin membantu dan menunjukkan jalan keluar. Sampai di atas gedung, wanita itu meloncat duluan. Lalu Sok-hee mengikutinya, namun saat ia melompat, beruntung Sok-hee selamat. Ini adalah Kwon-suk, kepala badan intelijen. Ia mengatakan kalau Sok-hee yang lama telah tewas, dan Sok-hee yang sekarang lahir dengan identitas yang baru. Ia juga mengatakan bahwa saat ini Sok-hee sedang mengandung. Ia menawarkan kebebasan untuk Sok-hee dengan syarat Sok-hee harus bekerja pada badan intelijen selama 10 tahun, dan Sok-hee pun menyetujuinya. Di sana Sok-hee belajar banyak hal, mulai dari pelatihan memasak, make up, dan drama. Ternyata Sok-hee sangat piawai bermain drama. Hingga akhirnya Sok-hee melahirkan sebuah anak perempuan yang diberi nama Eun-yi dan membesarkannya di sana. Sekian lama berlalu terlihat anak Sok-hee menangis. Kemudian Yun-soo memberikan sebuah boneka dan diawasi oleh Kwon-suk. Di scene lain Sok-hee sedang berlatih bela diri. Terlihat ada seorang wanita yang masih tetap dipukuli ketika ia telah terjatuh. Sok-hee tak bergeming dan hanya diam saja melihat hal tersebut. Kemudian si wanita itu menantang Sok-hee tapi ia malah pergi. Ketika dikejar, Sok-hee mampu menangkap serangan. Lalu mereka pun bertarung hingga akhirnya wanita yang sombong itu pun terjatuh dan Sok-hee memukulnya hingga pingsan. Pertarungan Sok-hee itu disaksikan langsung oleh para pengawas badan intelijen. Nampaknya Yun-soo menaruh perasaan terhadap Sok-hee. Scene beralih, kini Sok-hee mendapatkan misi pertamanya. Ia bertarung melawan seorang samurai. Dan berhasil membunuhnya. Setelah keberhasilan misi pertamanya, Sok-hee berhasil keluar dari tempat rahasia ini. Dan sahabatnya Minjo mengucapkan salam perpisahan padanya. Kini Sok-hee hidup di rumah baru dengan identitas yang baru. Ketika di lift, dia bertemu dengan Yun-soo. Dan sepertinya Yun-soo sedang melakukan penyamaran untuk mengawasi Sok-hee. Karena bertetangga, semakin hari mereka pun semakin dekat. Hingga pada suatu malam mereka pun makan bersama. Setelah diner mereka pun pulang bersama. Saat berduaan, Yun-soo pun mendapat telepon dari Ming-jo yang membutuhkan bantuan dan ternyata Ming-jo mendapatkan misi pertamanya. Sok-hee membantu mengambil data dari ponsel target, tapi dia ketahuan. Mereka pun kembali bertarung. Karena tidak memastikan musuh sudah mati, akhirnya Ming-jo pun terkena serangan dan dia pun tewas.
Sok-hye pun sedih telah kehilangan orang yang telah dia anggap seperti adik kandungnya sendiri. Kemudian Yunso pun datang menghampiri dan menenangkannya. Kedekatan mereka pun terus berlanjut dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi sesaat sebelum pernikahan, dia mendapat misi untuk membunuh seseorang. Misi pun dimulai. Dan setelah selesai merakit senjata, terlihat Sok-hye sudah membidik targetnya. Dan Sok-hye pun terkejut saat melihat targetnya adalah mantan suaminya yang dikira telah tewas selama ini. Di scene lain terlihat Jong-sang sedang melihat rekaman penembakan atas dirinya. Dan dia juga menyelidiki siapa yang menikah di gedung tersebut. Pada malam harinya terlihat Jong-sang sudah berada di acara teater Sok-hye. Sepertinya Jong-sang sudah mengetahui siapa yang ingin membunuhnya. Selesai teater, Sok-hye dan Yunso terlihat makan berdua. Karena ada telepon, Yunsun pergi meninggalkan Sok-hye. Di saat itulah Jong-sang datang mendekati dan sepertinya dia ingin membunuh Sok-hye. Tapi setelah Sok-hye berbicara, dia mengurungkan niatnya dan pergi. Di scene lain, pembicaraan Yunsu dan atasannya telah direkam dan didengar oleh Jong-sang. Keesokan harinya, ketika Sok-hye mau melakukan show, dia mendapatkan sebuah kiriman bunga, flash disk, dan selembar kertas berisi nomor telepon, yang ternyata itu adalah kiriman dari Jong-sang. Ketika ia membuka isi flash disk tersebut, ternyata itu adalah rekaman pembicaraan Yunso dan atasannya, yang mengatakan kalau pernikahan mereka adalah sebatas misi biasa. Sok-hye pun merasa sakit hati mengetahui hal tersebut. Sok-hye kemudian menghubungi nomor telepon yang ada pada kertas tersebut dan menulis pesan akan ada yang ingin membunuh Jong-sang. Karena sudah mengetahui hal tersebut, Jong-sang pun bisa mengantisipasinya. Di tempat lain, karena misi untuk membunuh Jang-sun telah diketahui, Kwon-suk langsung mencurigai Sok-hye dan mengangkapnya. Ketika di perjalanan, mobil mereka diserang sekelompok orang tak dikenal. Kwon-suk berhasil kabur dan Sok-hye diselamatkan. Ternyata itu adalah Jun-sang. Sesampainya di tempat tinggal Sok-hye, Jong-sang memberikan sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Akan tetapi sebelum sampai terdengar suara ledakan dari dalam rumahnya. Yunso pun tewas bersama anaknya Eun-yi. Ia pun mendatangi ruangan Kwon-suk untuk membalas dendam. Sok-hye menyangka semua ini adalah perbuatan Kwon-suk. Dan tanpa menjawab, dia diperlihatkan rekaman CCTV. Ketika Yunso pulang bersama Eun-yi, ternyata sudah ada anak buah Jong-sang, dan di sana baru diketahui bahwa kematian Jong-sang adalah sebuah skenario agar Sok-hye mati. Untuk melindungi Eun-yi, Yunso menghubungi Jong-sang dan mengatakan kalau Eun-yi adalah anaknya. Tapi dia tidak peduli. Yunso melihat ada kesempatan, ia mencoba melawan namun akhirnya ia kalah dan pingsan. Ketika tersadar, dia mencoba untuk lari dan menyelamatkan Eun-yi. Akan tetapi bom telah meledak. Selang waktu berlalu, terlihat Sok-hye yang sedang memantau dan dia pun menabrakkan mobilnya. Dan dia pun mulai menembaki musuhnya yang dulunya adalah kawannya. Akhirnya ia bertemu Jong-sang dan dia menanyakan, apakah dulu kau pernah mencintaiku, Kakang? Lalu Jong-sang menjawab, pernah. Tapi karena dulu aku membunuh ayahmu, jadi aku tidak bisa lagi mencintaimu. Pret. Sok-hye yang mendengar itu marah dan akhirnya mereka pun bertarung. Jun-sang sempat kabur, tapi Sok-hye berhasil mengejarnya. Dia masuk ke dalam bus dan bertarung melawan bawahan dan Jong-se sendirian. Karena merasa terpojok, dia memotong tangan supir dan bis pun terbalik. Terlihat Sok-hye ragu untuk membunuh Jong-sang. Namun ketika mendengar ciulan Gun and Roses, dia teringat akan pembunuhan ayahnya. Dan film pun selesai. Gimana filmnya? Seru bukan? Buat kamu yang suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan ketika Root Movie upload video-video terbaru yang tentunya akan semakin seru. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.